Memang Tuhan kasih kesempatan hidup di dunia ini terbatas, tapi dia kasih kita pekerjaan, dia kasih juga orang-orang yang kita cintai. Nah, nikmatilah bersama-sama. Ini kerja apa di kantor kok tidak pernah makan sama-sama di istri? Tidak pernah makan sama-sama di anak-anak. Alasan lembur. Nah, kenapa tidak tinggal di kantor sana kok lembur terus? Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca buat kita semua. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana yang kau akan pergi? Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Jadi saudara-saudara, jangan pernah berhenti bekerja, apalagi hanya untuk sekedar sebuah gengsi. Jangan bekerja, karena bekerja itu juga perintah Tuhan, amanat dari Tuhan. Sudah anugerah lagi amanat. Mari kita lihat dulu yang ketiga, saudara. Pekerjaan yang kita kerjakan itu, saudara-saudara, mari kita lihat juga bahwa dia bukan sekedar sebuah anugerah, bukan sekedar juga amanat, tetapi sekaligus kerja itu adalah pelayanan. Kerja itu pelayanan, saudara. Yang kita mau nyatakan di sini nih, saudara-saudara, adalah pelayanan. Kenapa bilang begitu? Dalam dunia sekuler saja kita dengar kalimat ini. Tulis begini, pelanggan adalah raja, tamu adalah raja. Kalau tamu itu adalah raja, maka kita mesti melayani dengan baik. Berkaitan dengan firman ini, dengan tema pekerjaan ini, saudara, saya mau tanya, kita pun kehidupan pekerjaan ada baik-baik, oh saudara. Jangan-jangan mungkin kita lagi bermasalah dengan pekerjaan kita. Banyak orang sudah tidak lagi mencintai pekerjaannya. Banyak orang mengeluh dengan pekerjaannya. Banyak orang menjadikan keluarga sebagai alasan untuk bekerja. Dan banyak sekali hal-hal lain di sekitar pekerjaan. Banyak yang tidak puas dengan pekerjaannya hari ini. Banyak juga yang tidak mensyukuri apa yang dia kerjakan. Dan itu menjadi sebuah masalah dalam hidup kita. Saya tidak tahu ketika saudara-saudara meminta saya untuk berbicara tentang pekerjaan, apa yang sementara saudara alami. Sengaja saya tidak mau tahu itu supaya saya tidak membawa hanya untuk memberi jawab terhadap satu orang. Tapi secara umum saya berharap bahwa kita bisa memahami pekerjaan itu secara lebih kompleks. Dan ketika kita bekerja, biar kita bekerja dengan baik. Saudara-saudara, kita membaca bagian ini. Saya berusaha mencari teks Alkitab yang menolong kita kemudian memahami bahwa pekerjaan itu sesuatu yang penting. Saya mulai dulu yang pertama, saudara. Saya ingin katakan kepada kita bahwa pekerjaan itu adalah anugerah. Bekerja itu anugerah. Jadi kalau saudara sementara bekerja sekarang, berbahagialah. Berbahagialah. Itu anugerah. Berbahagialah engkau jika saat ini engkau sedang direpotkan dengan pekerjaanmu. Berbahagialah. Coba tanya sejumlah orang pensiun. Dulu waktu kerja itu mereka semangat. Waktu pensiun ini mereka pikiran.
Waktu kerja mereka semangat dan kemudian mau coba kalau pensiun sudah daripada kesibukan tiap hari dari pagi sampai malam. Nanti setelah pensiun ini kalang kabut sudah tidak tahu mau bikin apa. Pi berkunjung di kantor kembali juga orang-orang di kantor sama kayak sudah tidak kenal kita lagi. Jadi karena itu saudara-saudara berbahagialah jika saat ini saudara sementara direpotkan dengan pekerjaanmu. Berbahagia itu. Kenapa saudara-saudara? Karena kadang-kadang kita tidak berbahagia dengan pekerjaan. Padahal waktu meminta pekerjaan itu kita berdoa keliling seluruh gereja, seluruh persekutuan. Minta sedapat-dapatnya Tuhan memberi kepada kita pekerjaan. Waktu sudah dapat ternyata kita tidak mensyukuri sebagai sebuah anugerah saudara. Kalau kita bisa bekerja saudara, kalau kita bisa bergerak, kalau kita masih bisa melakukan sesuatu, kalau kita masih bisa berpikir, menggunakan keahlian dan ilmu kita, menggunakan talenta yang ada pada kita, itu anugerah yang luar biasa. Lakukanlah terus, berbahagialah kalau saudara masih direpotkan. Pendeta-pendeta yang melayani, ingat bahwa pendeta yang melayani itu juga kerja. Kalau dia masih sibuk bikin khotbah tiap malam, nah bersyukur itu. Jadi dia tetap kerja, jangan mengeluh. Jangan sampai hari Sabtu baru cari di Google. Nah itu terakhir juga bisa bermasalah itu. Jadi berbahagialah. Kita hanya merasakan kerja itu adalah sebuah anugerah. Kalau kita sungguh-sungguh mengalami sendiri bagaimana susahnya kita berdoa minta kepada Tuhan pekerjaan itu. Banyak orang tuh dapat kerja dengan gampang-gampang. Kadang-kadang kerja panggil kembali dia. Tapi saudara tahu ada sejumlah orang yang dia bergumul betul-betul untuk bisa bekerja. Dia sampai bergumul, Tuhan kalau Tuhan berkenan kasih pekerjaan apa saja yang penting halal. Terus ketika dia dapat dia sangat mensyukuri ini anugerah besar dari Tuhan saudara-saudara. Saudara lihat banyak orang ketika mereka tidak mempunyai pekerjaan. Kalau tidak mempunyai pekerjaan berarti mereka tidak mempunyai penghasilan. Kalau tidak mempunyai penghasilan, maka mereka tidak bisa membeli apa-apa. Bahkan kebutuhan pokok sekalipun tidak terbeli. Jadi mari kita bersyukur dulu. Paling pertama, memahami kerja itu sebagai sebuah anugerah. Tuhan memberikan kepada kita pekerjaan itu. Dan mestinya kita mensyukurinya sebagai sebuah anugerah. Nah, itu penting. Di bagian pertama mestinya kita memahami itu. Nanti kita sudah memahami pekerjaan itu sebagai anugerah. Sekarang kita lihat lagi saudara-saudara bahwa pekerjaan itu sekaligus adalah perintah. Dia bukan saja anugerah tapi dia perintah. Sekaligus pekerjaan itu adalah perintah atau amanat. Kalau kita baca kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 dia kasih tahu kepada kita bagaimana manusia mesti bekerja. Peliharalah dan usahakanlah taman ini dan seterusnya. Bagian-bagian pertama ketika manusia ada dan manusia diminta oleh Tuhan, kan ini sebuah amanat. Kita lebih jauh sekarang memahami bahwa pekerjaan itu bukan saja sebuah anugerah, tapi dia sebuah amanat. Amanat dari siapa? Amanat dari Tuhan. Kalau kita memandang saudara-saudara bahwa pekerjaan itu adalah amanat dari Tuhan, perintah dari Tuhan, saudara, pasti kita akan melakukan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Kalau orang memahami bahwa pekerjaan itu diberikan oleh Tuhan, tetapi sekaligus menjadi perintah Tuhan, maka dia akan bekerja tidak sekedar untuk memenuhi kewajibannya sebagai pekerja, tetapi dia akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Karena dia melakukannya itu seperti untuk Tuhan. Dan kalau dia tahu bahwa pekerjaan itu Tuhan yang berikan kepadanya, ternyata dia harus menghargai pekerjaan. Oh Tuhan yang kasih, Tuhan yang kasih, Tuhan perintah.
Ada pendeta pekerjaannya hanya mengeluh. Bagaimana itu Pak? Padahal bulanannya lumayan gede. Saya ingin sampaikan bahwa apapun yang kita dapat itu, gaji atau apapun namanya, itu sesungguhnya adalah efek dari apa yang kita kerjakan dengan memahami pekerjaan itu sebagai anugerah, memahami pekerjaan itu sebagai perintah. Ini nanti saya urut dia sampai 7. Mau kita lihat bahwa ternyata begitu. Jangan mengeluh. Biasanya orang yang tidak memahami pekerjaan sebagai anugerah itu yang kerjanya hanya mengeluh. Saya kira saudara-saudara, kalau kita melakukan pekerjaan itu dengan mengeluh, ada sedikit salah itu kita sangat jengkel, hati kita sangat sakit. Saya ingat dulu ketika masih kecil di kampung, bapak pelihara kambing 2-3 ekor begitu. Terus karena tempat yang kami tinggal itu dingin, kalau pagi-pagi bapak suruh kasih keluar, bawa kambing ini dari kandang keluar makan rumput. Sudah jalan hati-hati lagi tarik kambing tidak mau, tiba-tiba kambing injak kita pun kaki itu sakit. Dan jengkelnya minta ampun. Padahal saya pun bapak juga seringkali diinjak oleh kambing, kakinya diinjak oleh kambing. Tapi beliau biasa-biasa, saya kira-kira langsung bertanya, kenapa sampai saya merasa sangat kesakitan dan beliau biasa-biasa saja. Hari ini saya paham. Saya melakukannya dengan bersungut-sungut, tidak pernah melihat ini sebagai anugerah. Tapi Bapak melakukan itu dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Ini yang membedakan. Supaya kalau ada tantangan sedikit di pekerjaan, jangan bangun lari. Banyak yang melarikan diri dari pekerjaan karena tidak dimulai dari 2 hal ini. Karena itu jangan pernah berhenti bekerja hanya karena mempertahankan gengsi. Jangan. Kita ini kadang-kadang terlalu gengsi. Begitu. Nah, kalau kita sekarang memahami bahwa kerja itu adalah pelayanan, saudara-saudara, orang di dunia, di sekuler saja sadar bahwa karena itu kita mesti melayani dengan kualitas yang baik. Bekerja dengan kualitas yang baik. Itu yang di dunia sekuler saja. Sekarang kita melihat dari sisi rohani sesungguhnya, saudara. Ada banyak orang memahami secara sempit tentang pekerjaan yang adalah pelayanan. Di mana pekerjaan yang berbau rohani saja yang itu disebut sebagai pelayanan. Sementara pekerjaan-pekerjaan sekuler itu kita tidak menganggapnya sebagai sebuah pelayanan. Kita anggap itu terlalu duniawi. Saudara-saudara, saya kira ini bermasalah. Kenapa? Karena sebenarnya kita diutus untuk masuk juga melalui pekerjaan kita tiap-tiap hari. Kenapa terjadi di ruang-ruang kerja itu ada banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Karena kita tidak pernah melihat pekerjaan itu sebagai sebuah pelayanan. Dalam beberapa acara pelantikan bupati, karena saya yang dampingi untuk pelantikan atau berkhotbah pada acara syukuran pelantikan, saya suka menyebutkan 1-2 kalimat ini. Pertama saya sebutkan begini. Ingat, tadi ketika saudara-saudara dilantik menjadi bupati, wakil bupati, itu bukan sekedar akta birokrasi saja. Itu bukan sekedar akta birokrasi saja. Tetapi sekaligus itu adalah akta iman. Karena saudara ambil sumpah itu ada rohaniawan, ada pegang Alkitab di situ. Saudara taruh tangan lagi baru angkat sumpah. Jadi dia bukan akta biasa, akta birokrasi. Itu sekaligus akta iman. Nah, bagaimana ini kemudian pekerjaan itu kita pertanggungjawabkan secara iman kalau kita melihat ini sebagai sebuah pelayanan. Yang kedua saya sampaikan kepada mereka, saudara mesti ingat baik-baik, saudara, bahwa pakaian putih yang saudara pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala ini saudara bisa beli sendiri sebenarnya. Saudara bisa beli sendiri. Tetapi yang membedakan hari ini adalah pakaian putih yang seharusnya saudara bisa beli sendiri ini ternyata dibeli oleh negara untuk saudara.
Bukan karena saudara tidak bisa beli, tetapi karena ada tanggung jawab besar kepada negara berkaitan dengan pakaian jabatan yang sementara saudara pakai. Maka berdasarkan itu saudara harus melihat pekerjaan itu sebagai sebuah pelayanan. Mari saudara hafal ulang. Pekerjaan anugerah. Pekerjaan itu amanat atau perintah. Tapi sekaligus itu saudara, pekerjaan itu adalah pelayanan. Ini kita sudah semakin baik, nanti akan melihat, oh kalau begitu kita kerja apa saja, mestinya kerja dengan baik. Daris Wahyudiono, pekerjaan salah satu jalan saluran berkat dari Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberi makan kepada burung pipit, tapi tidak dengan melemparkan gandum di dalam sangkarnya. Dia mesti keluar dan mencarinya. Resiko dia bisa kena fiti itu. Begitupun Tuhan memberi makan pada manusia, tapi dia mesti bekerja untuk itu. Saya bawa kita untuk melihat yang keempat ini, saudara, ini penting bagi kita. Setelah kita memahami pekerjaan itu anugerah, pekerjaan itu amanat, pekerjaan itu adalah pelayanan. Sekarang kita melihat hal yang lebih ke dalam lagi, saudara-saudara, bahwa kerja itu, saudara-saudara, adalah aktualisasi diri. Pekerjaan itu adalah, kerja itu adalah aktualisasi diri. Artinya bahwa dalam bekerja itu ada pengungkapan atau pernyataan diri kita. Pekerjaan itu bukan semata-mata tenaga yang dinilai dengan uang. Supaya jangan ukurannya uang. Tetapi kerja adalah pernyataan kualitas mental. Kerja itu adalah pernyataan kualitas mental. Pernyataan kualitas rohani kita. Dan karena itu kita mesti memahami apa yang perlu kita kerjakan. Kalau ini sebuah aktualisasi diri, apa yang perlu kita pikirkan sekarang? Satu, saudara, kemampuan kita untuk bekerja dan bertanggung jawab. Aktualisasikanlah kemampuan untuk bekerja dan bertanggung jawab. Bekerja secara rapi, bekerja cepat, bekerja benar, rapi, cepat, benar. Ada banyak orang kerja cepat, tapi salah-salah. Ini hanya membuang waktu. Ada yang bekerja benar, tapi lama sekali. Ini berarti dia kurang produktif. Ada yang bekerja cepat, benar, tetapi tidak rapi. Ini juga akan buang-buang waktu saja. Jadi, kemampuan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, memperhitungkan kerja dengan rapi, dengan cepat, dan dengan benar. Ini penting. Kedua, dalam kaitan dengan aktualisasi. Di dalam kerja itu, kita mengaktualisasikan kejujuran kita. Jujur. Kerja mesti jujur. Faktor kejujuran ini juga sangat menentukan. Bahkan untuk bidang pekerjaan tertentu, kejujuran menjadi syarat mutlak. Kejujuran menjadi syarat mutlak. Seseorang bisa saja kerja dengan cepat, benar, rapi. Tetapi ternyata dari 100 barang yang dikerjakan, 10 pindah di depo saku. Jadi setiap 100 yang dia kerja, 10 masuk saku. Nah, ini tidak jujur. Tidak jujur. Suruh pengadaan laptop, dia bikin pengadaan 1 untuk yang depo kantor, 2 untuk depo keluarga. Pakai uang kantor. Nah, ini yang masalah ini. Nah, tapi kenapa Bapak Pendeta, orang yang sudah bekerja di tempat yang bagus selalu menindas orang yang rendah? Karena dia pun tujuan tadi. Dia tidak memahami kerja itu anugerah, kerja itu amanat, kerja itu pelayanan, kerja itu aktualisasi diri.
Maka kalau mau aktualisasi diri, pertama aktualisasikan itu tanggung jawab, kemampuan dan tanggung jawab. Yang kedua kejujuran, yang ketiga disiplin. Bekerja untuk aktualisasi diri itu kedisiplinan adalah hal yang diinginkan. Kerja mesti disiplin. Jam masuk kerja, jam pulang. Orang yang disiplin itu pasti bisa dipercaya. Kerja dengan ikhlas, lakukanlah bagianmu dan Tuhan akan menyempurnakan. Amin. Karena itu kita dibutuhkan disiplin. Tapi sekaligus yang keempat, dalam aktualisasi diri, mestinya ada kemauan untuk maju. Maju. Saya ingin sampaikan, banyak orang yang bekerja itu hanya menempatkan diri sebagai orang yang punya rutinitas. Tidak pernah punya visi lebih lagi. Tidak lagi mau mencari tahu hal-hal baru. Kadang-kadang misalnya dalam konteks kami pendeta, banyak orang menjadikan toga itu sebagai tujuan. Setelah ditabiskan menjadi pendeta, dia sudah tidak baca buku lagi. Bahkan sudah tidak baca Alkitab lagi, kecuali kalau mau buat khotbah. Nah itu jadi masalah. Nah berkaitan dengan apa yang Nona Dixon di Sabu bilang, kenapa orang bekerja itu kemudian dia menindas orang lain? Jawabannya ada yang ketiga tadi. Kerja adalah pelayanan. Pekerjaan yang kita kerjakan adalah salah satu pelayanan bagi sesama dan bagi Tuhan. Kalau orang memahami pekerjaan sebagai pelayanan, dia tidak akan pernah menindas orang. Dia tidak akan pernah menyusahkan orang lain. Dia menikmati betul apa yang dia kerjakan, tanpa harus menindas dan membuat orang lain susah. Mari kita lihat yang kelima, saudara-saudara. Kerja itu kehormatan. Kerja itu kehormatan. Kerja itu kehormatan. Bila kita diberi satu tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan, maka kita tahu pasti bahwa kepada kita sesungguhnya diberikan sebuah kehormatan. Jaga itu kehormatan. Tidak setiap orang bisa diberi kepercayaan. Tidak setiap orang. Kebanyakan orang melihat pekerjaan hanya dari sisi bebannya saja dan sisi pendapatannya saja. Sampai-sampai tidak melihat sisi daripada sebuah kehormatan. Pekerjaan itu kan tadi anugerah, penyataan diri, pelayanan sebagai sebuah kehormatan bagi kita karena seseorang sudah mempercayakan pekerjaan itu kepada kita. Pakai itu kesempatan yang baik. Bila kita bekerja, maka kita dihormati, saudara. Orang kalau tidak bekerja itu orang tidak hormati dia. Bahkan orang ngomong-ngomong dia pun nama. Ada yang sudah kerja saja orang masih ngomong dia pun nama, apalagi sudah tidak kerja lagi. Tambah lagi. Apalagi sudah tidak kerja apa-apa lagi. Nah itu bahaya itu. Kerja itu kehormatan. Nah mari kita lihat lebih lagi, saudara. Kita memahami lagi lebih supaya kita mencintai pekerjaan itu. Bahwa pekerjaan itu, kerja itu sebuah seni. Salah satu hal yang membuat kita bisa bertahan kalau kita memahami kerja kita itu seni. Kerja itulah seni yang harus dinikmati. Dinikmati betul pekerjaan itu. Orang-orang yang tidak mempunyai pandangan tentang kerja adalah seni, ia akan bekerja seperti robot. Dia akan bekerja seperti mesin. Mungkin sekali dia akan bekerja dengan sangat keras. Tidak ada waktu istirahat yang cukup baginya. Karena pekerjaan terlalu banyak menyita waktunya. Dia tidak sempat beristirahat. Ia tidak pernah berpikir bahwa kerja itu adalah seni yang dipelajari, didalami, direnungkan, dikembangkan, dan dinikmati. Tadi kalau saudara baca ayat 10 itu menarik. Itu tidak ada di dalam dunia orang mati. Karena itu jangan bekerja seperti robot. Nikmati itu pekerjaan.
Pekerjaan itu saudara bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kita bisa lihat kita di bagian mana. Ada yang kerja keras, ada yang kerja seperti mesin, ada yang kerja asal kerja, ada yang kerja santai-santai, ada juga yang kerja secara cerdik. Orang yang bekerja cerdik kerjanya itu juga pasti akan cerdik. Cerdas ini. Saya lebih ganti. Cerdas. Kerja yang cerdas bukan berarti pandai menghindar dari tanggung jawab. Yang cerdik tadi, tetapi menggunakan akal pikiran dan bukan asal kerja. Karena dari dulu sudah bekerja begitu. Untuk bekerja seperti ini hanya diperlukan sedikit kreativitas dan kemauan untuk mencari. Nah, ada juga yang kerja memakan puji di depan atasan. Fernando ini pasti dia temukan di dia pun tanpa kerjaan di Julia ini. Nah, saudara-saudara, kerja ini saudara-saudara memerlukan apa ya? Kreativitas, kemauan, mencari tahu, mengerjakan sesuatu. Kita tidak perlu menjadi orang yang terlalu jenius. Cukup kemauan, cukup kreativitas. Oh, itu penting itu buat kita. Nah, di bagian yang terakhir, saudara, sebelum hal-hal praktis yang kita bicara sedikit, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa selain hal-hal itu, kerja juga adalah ibadah. Kerja itu ibadah. Nah ini, ada yang mau kerja kalau ada uang saja. Ya betul. Pekerjaan bukan pada Pak Pendeta, bagaimana kalau kita hidup taat dan takut akan Tuhan, pasti kita akan bekerja dengan baik dan jujur. Tapi itu kebanyakan tak disukai oleh orang-orang tertentu. Nah memang betul Mama. Mau bekerja dengan jujur ini kita siap bahwa kita pasti tidak disukai. Bahkan mungkin tidak akan dikasih jabatan. Kalau orang-orang yang bekerja dengan kita itu ternyata dia tidak jujur. Kita menjadi lawan. Nah karena itu saudara, memberi jawab terhadap semua pertanyaan ini, saya kira banyak mereka diskusi dengan saya untuk kemudian ini hal disampaikan. Menyangkut dengan kerja. Saya sampaikan begini, kerja itu ibadah. Kerja juga ibadah. Pernahkah kita berpikir bahwa kerja itu ibadah? Hanya orang-orang yang mengerti bahwa kerja adalah ibadah itu, dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Mestinya begitu. Memuaskan apa ya? Diri orang lain dan Tuhan. Saya sebut dalam tanda petik. Kenapa saudara-saudara? Karena kita tahu bahwa ini bagian dari yang kita mau nyatakan. Ibadah itu apa? Saya periksa kamus. Ibadah itu berarti perbuatan sebagai tanda bakti. Karena kita berbakti kepada Tuhan Allah itu kita bekerja sekarang. Ketika bekerja di maritim dan pelayanan di gereja, tantangannya sangat luar biasa. Iya. Semua pekerjaan itu mempunyai tantangan. Pembantu rumah tangga saja ada tantangan. Petani ada tantangan. PNS ada tantangan. Pengusaha ada tantangan. Pendeta ada tantangan. Pokoknya tantangan itu terlalu banyak. Bahkan tantangan itu bahkan dari orang-orang yang ada di dekat dengan kita. Tantangan itu ada di mana-mana. Nah sekarang saudara-saudara, kita ingat persis kalau pekerjaan itu sekaligus adalah sebuah ibadah, maka kita mesti bekerja sesuai dengan apa yang kita imani. Bekerja itu tidak bisa dilepaskan dari iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh. Kita harus bekerja sesuai dengan hukum-hukum kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kalau kita setiap kali baca Alkitab Perjanjian Baru bicara tentang kerajaan Allah, sebenarnya dia berbicara tentang pemerintahan Allah yang terjadi, yang penuh dengan kejujuran, yang penuh dengan keberpihakan,
berikan kepada orang-orang susah, lemah, yang penuh kedamaian, penuh sukacita. Karena itu, karena pekerjaan itu juga adalah ibadah, maka mestinya lakukanlah pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan lakukan pekerjaan-pekerjaan saja asal dapat makan. Tadi Bu Seli bilang banyak yang kerja kalau ada uang saja. Kalau perhatian kita hanya pada uang, kita tidak peduli dengan kerja apa saja. Berkenan kepada Tuhan atau tidak berkenan, kita gas. Padahal mestinya bekerja itu harus bekerja yang berkenan kepada Tuhan. Misalnya, kalau jadi pengedar barang adalah pekerjaan, lakukanlah mengedarkan barang-barang. Jadi sales begitu. Tetapi janganlah kemudian jadi pengedar narkoba. Itu tidak berkenan. Di pelayanan juga kita jadi ke bawah-bawah junior. Ya kadang-kadang memang begitu. Kita pukul rata saja semua itu. Nah saudara, kita mesti melakukan pekerjaan yang benar. Tadi saya sudah bilang, mengedarkan barang, jadi sales, oh itu baik, toh. Tapi jangan kemudian jadi sales sabu-sabu. Itu sudah tidak benar itu. Lakukanlah pelayanan, pekerjaan itu dengan kasih. Satu, lakukanlah dengan benar, karena ini sebuah ibadah. Yang kedua, lakukanlah pekerjaan itu dengan kasih. Orang yang tidak mengerti bahwa kerja adalah ibadah akan bekerja penuh dengan tipu. Tipu sana, tipu sini. Tanpa memikirkan akibat dari orang-orang yang ditipu. Yang penting dia dapat untung. Orang lain susah juga tidak apa-apa. Saya kira ini tidak baik. Tidak ada kasih di situ. Nah saudara-saudara, janganlah kita bekerja tanpa kasih. Tapi kasih juga yang dimaksud bagi para pemimpin pekerjaan. Kita laksanakan kasih. Kita melaksanakan kasih. Tapi dalam kasih itu mesti tegas juga. Kalau anak buah salah, tegur. Tegur dengan kasih. Tegur dia. Bila perlu bikin surat peringatan. Kok dia tahu. Tidak apa-apa. Kan kita mau ajar orang bertanggung jawab atas pekerjaan. Bekerjalah dengan kasih. Atau saudara-saudara, bekerjalah dengan saling tolong. Bekerjalah tolong menolong. Semangat kerja yang sudah semangat kerja kita ini kita coba baku tolong. Tidak boleh egois satu dengan yang lain. Atau yang berikut, bekerjalah dalam pimpinan Roh Kudus. Bekerjalah dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya buah roh itu muncul dalam pekerjaan kita. Bekerjalah dengan penuh rasa hormat kepada pemimpin. Itu baik itu. Bekerja hormat pemimpin. Firman Tuhan juga berkata demikian, hormatilah para pemimpinmu. Tetapi jangan menjadi penjilat. Menghormati itu tidak sama dengan menjadi penjilat. Karena itu perlu kita meletakkan segala sesuatu pada porsinya. Sekarang saudara-saudara lihat betapa luar biasanya ketika kita membaca teks ini. Kita diarahkan untuk memahami pekerjaan itu anugerah. Pekerjaan itu amanat, perintah yang Tuhan kasih. Pekerjaan itu pelayanan. Pekerjaan itu adalah tempat mengaktualisasi diri. Pekerjaan itu, saudara-saudara, adalah kehormatan. Pekerjaan itu seni. Dan pekerjaan itu ibadah. Kalau kita memahami ruang-ruang seperti ini,
Nanda tolong kasih bacaan tadi. Baru kita bisa tahu bagaimana kita menikmati ini. Banyak orang bekerja tapi tidak sempat nikmati di pekerjaan kan. Pembacaan tadi kasih tahu. Nikmatilah. Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 saya mulai saudara-saudara. Ini kalau kita paham ini pekerjaan dalam 7 hal itu. Termasuk yang Om Giri bilang pekerjaan itu adalah bentuk ungkapan syukur. Ayat 7 dia kasih tahu kita. Mari makanlah. Mari makanlah rotimu dengan sukacita dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan atas perbuatanmu. Dari bekerja itu kita dapat kesempatan beli ini kebutuhan pokok tentu. Ada roti. Bahkan dia tambah, ada anggur. Itu berkaitan dengan pesta. Nikmati. Nikmati. Karena Tuhan mau begitu. Berkenan. Ada orang yang kerja setengah mati, tidak pernah nikmati apa-apa. Kerja, dia pulang, dia susah. Bahkan untuk dia pun diri, dia sekikir kembali dan dia pun diri. Dia bikin susah dia pun diri ini. Firman Tuhan bilang, makanlah rotimu dengan sukaria. Minum anggurmu dengan hati yang senang. Ini roti dari mana? Ini anggur dari mana? Yang penting dapat yang baik. Jangan anggur pencuri. Jangan roti pencuri. Itu roti yang kita dapat yang susah payah kan kita bekerja atau memenuhi prinsip-prinsip yang 7 tadi itu. Woi, nikmat. Taruh. Tidak rampas orang pembarang. Ayat yang ke-8 dikasih tahu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Oh, ini penting. Artinya, kerja jangan terlalu sibuk begitu rupa sampai sebentar kita lihat muka kusut mati, mabam minyak. Ini Om Giri Fa'a pun tulisan ini menaik. Kerja seperti babu, makan seperti raja. Yuk, kerja mati pun. Makan juga mati pun, tapi jangan sampai mati. Mati pun. Saudara-saudara, biarlah selalu putih pakaianmu. Artinya kerja mah. Tolong siap waktu kok setrika amit baju. Ini ditulis oleh, Nanda coba lihat Inang Sen punya. Di situ tertulis bilang apa ya? Apakah kita harus hormat pada pimpinan sebuah gereja sementara sepak terjangnya kita tahu? Dan apakah kita salah bila pendeta itu khotbah kita tinggalkan? Saudara-saudara, saya sudah beberapa hari ini ketika mereka bertanya kurang lebih seperti ini, saya sampaikan. Berita firmannya mesti kita dengar. Karena itu firman bukan dari dia. Tetapi cara hidupnya tidak pantas diteladani. Itu bagi pendengar. Tapi bagi yang berkhotbah saya ingin sampaikan. Antara apa yang kita beritakan dan apa yang kita lakukan. Itu satu paket. Supaya jangan-jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena kita adalah saluran. Saluran dipastikan tidak boleh bocor-bocor. Saluran tidak boleh tersumbat. Kira-kira begitu. Nah, biarlah selalu putih pakaianmu, artinya biar itu pakaian bersih sedikit. Kan ada waktu istirahat, ada waktu setrika itu pakaian. Ada waktu untuk kasih bersih dia punya ini dong. Jangan sampai kita tanam bawang juga bisa di ini, kera baju dong ini. Ada waktu kasih bersih di ketek-ketek sini ini. Itu penting itu. Ada waktu istirahat. Ada waktu gunting rambut, gunting ke saya punya begini. Ini kan aman. Siapapun bisa gunting begini. Jangan sampai tidak ada minyak di atas kepala kita. Itu kita muka kusam. Nah kalau semua muka kusam ini saudara bayangkan kalau pagi orang mau minta bantuan dari kita. Wih berat.
Dong lihat kita pemuka sedang bangun lari. Padahal pekerjaan itu adalah pelayanan. Ayat yang ke-9 sudah dengar. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi. Seumur hidupmu yang sia-sia. Memang Tuhan kasih kesempatan hidup di dunia ini terbatas. Tapi dia kasih kita pekerjaan. Dia kasih juga orang-orang yang kita cintai. Nah, nikmatilah bersama-sama. Ini kerja apa di kantor kok tidak pernah makan sama-sama di istri. Tidak pernah makan sama-sama di anak-anak. Alasan lembur. Nah, kenapa tidak tinggal di kantor sana? Kok lembur terus? Ada orang bilang, Pak, saya sibuk, Pak Pendeta, terlalu sibuk. Kalau memang sibuk, saya suruh mau menikah. Kerja sah, terus nikah. Kadang-kadang kita suka cari alasan. Nikmati, Tuhan bilang. Dengan istri yang kau kasihi seumur hidup yang sia-sia. Karena itulah bahagianmu dalam hidup, dalam usaha dengan jerih payah. Kasihan Yesus usaha setengah mati tapi tidak nikmati itu. Pulang ini hanya bakalai soal siapa pun gaji lebih besar dari siapa. Suami dan istri kadang-kadang bersaing siapa lebih besar dari siapa. Jakarta, Bekasi macet Pak, jadi sulit makan bersama. Sudah, masing-masing di tempatnya video call sambil makan sama-sama. Tidak apa-apa. Mestinya selalu ada cara. Saya punya seorang sahabat, saya berkisah sedikit. Saya punya seorang sahabat. Ya memang. Yang mengherankan justru yang jadi koruptor itu malahan yang punya posisi dan kedudukan tinggi. Iya. Karena ada kesempatan. Kita yang posisi rendah ini kan hanya diberi kesempatan pegang pacul. Nama korupsi apa di kebun. Ketika lihat uang banyak. Ketika lihat ada peluang. Ketika kita yang bisa mengatur. Ketika kita yang tanda tangan. Kesempatan itu besar. Nah saudara, saya bercerita. Saya punya seorang sahabat. Kami sama-sama di Pulau Sabu. 5 tahun. Istri dan anak-anaknya di Kupang. Satu saat ketika saya berkunjung ke dia. Dia sementara makan nasi dari beras yang menurut saya beras itu sangat tidak baik. Beras itu sudah pecah-pecah seperti makanan ayam. Dia masak nasi. Pas saya sampai dengan Bapak Pendeta. Makan kok. Saya lihat dia pun makanan. Saya bilang, oh ini beras model begini. Kalau tidak ada beras, ambil di rumah pelayan sana. Dia senyum-senyum. Waktu dia senyum-senyum, jadi Bapak duduk dulu, kau makan. Pas saya duduk, dia cabut keluar dia pun dompet. Dia taruh di atas meja, dia kasih tunjuk dia uang. Dia bilang, Bapak, saya uang banyak. Saya bisa beli beras yang paling mahal dan paling bagus. Tetapi, kenapa saya tidak mau lakukan itu? Karena untuk hari ini, ketika saya makan di sini, saya punya istri dan anak. Sementara makan dengan beras yang seperti ini di tempat mereka di Kupang. Sangat tidak adil bagi saya kalau saya makan yang enak dan istri dan anak saya makan yang tidak baik. Bagaimana engkau tahu? Pak Pendeta, kami tinggal berbeda pulau Pak. Tapi setiap kali doa makan, kami doa makan bersama-sama. Kami doa bersama-sama. Pakai HP, waktu itu belum ada bisa video call. Yang masih pakai Nokia Center itu. Yang bilang tididi, dan itu dong pakai. Jadi sebenarnya bisa untuk kita bersama-sama. Nikmatilah. Ada banyak yang kerja, lupa dia punya suami, lupa dia punya istri. Nah kita kerja untuk apa? Mari kita lihat saudara-saudara. Ayat yang ke-10. Dia kasih tahu kita sesuatu. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan, dan tidak ada hikmat dalam dunia orang mati.
Su mati su tidak ada kerja lagi. Masih hidup nih yang ada kerja. Jangan tunggu mati baru kerja. Pertimbangan itu hanya ada pada waktu hidup. Bukan pada waktu mati. Pengetahuan hikmat itu ada waktu hidup. Bukan waktu mati. Jangan tunggu mati. Wih, saudara bayangkan nih, kita sibuk setengah mati ini. Kerja pagi-pagi 6:30 su keluar dari rumah sampai kantor, mulai kerja jam 7, pulang jam 5 sore. Terus kita ini tidak mencari sebuah kualitas bersama dari waktu, quality time dengan keluarga, makan bersama. Tidak nikmati semua ini, wih, bahaya. Bahaya. Lama-lama kita jadi budak dari pekerjaan ini. Kerja itu anugerah. Anugerah itu dinikmati. Iya sih, tapi sekarang kan nggak macet, hanya terhalang PPKM kan. Yo. Sebenarnya saudara, saya mau kasih tahu satu ungkapan kecil. Ini kalimat pendek, saya berharap saudara hafal. Kalau sesuatu itu penting dalam hidup kita, sesulit apapun kita pasti menemukan jalan. Tetapi kalau sesuatu kita rasa tidak penting, segampang apapun kita menemukan alasan. Saya ulangi. Kalau satu hal itu kita rasa penting dalam hidup, mau sulit bagaimanapun ada jalan. Tapi kalau kita rasa dia tidak penting, biar segampang apapun, hanya ada alasan yang kita temukan. Mari kita introspeksi. Mari kita berefleksi. Kita lihat bagaimana. Pekerjaan itu tetap harus kita kerjakan. Harus ada pengembangan diri, harus ada visi ke depan, harus ada macam-macam. Tetapi saudara, harus dinikmati. Nikmati bersama-sama dengan orang-orang dikasihi yang ada di sekitar kita. Toh. Nikmatilah bersama-sama. Kalau tidak, saudara-saudara, kita bermasalah. Harus dinikmati. Istri kebutuhannya itu dikasihi. Suami itu kebutuhannya dihormati. Jangan ganti dengan uang. Jangan bilang saya kerja ini untuk lu ini. Jangan. Sesibuk-sibuknya kita bekerja, kita harus punya waktu untuk keluarga dan Tuhan. Ya betul.